merancang kurikulum itu jangan langsung kurikulum yang dirancang tanpa mengevaluasi dulu kurikulum yang lama. Bagaimana kurikulum yang lama itu efektivitasnya, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kurikulum yang lama, bagaimana efektivitas dari kurikulum yang lama. Setelah itu baru dilakukan analisis setiap kelompok mata kuliah itu ditentukan dulu KPI-nya apa. Setelah KPI-nya diketahui, maka lakukan pengukuran. Sehingga dalam melakukan keputusan itu harus didasarkan kepada pengukuran dulu. Bagaimana sebetulnya pengukuran kinerja kurikulum lama, barulah kita meningkatkan. Istilahnya ada measure, evaluation, planning, and improve. Jadi 4 tahap ini yang harus dilakukan. Setelah tahu bahwa itu KPI yang sudah dimiliki itu adalah diukur efektivitasnya, ternyata perlu ada peningkatan, maka lakukanlah peningkatan. Bagaimana kurikulum yang lama itu perlu ada peningkatan. Selanjutnya kita rancang kurikulum baru. Nah, kurikulum baru ini harus didasarkan kepada what the customer want. Jadi secara terperencana itu bagaimana user inginnya apa, user itu untuk yang kebijakan publik, user itu pengguna lulusan itu inginnya apa. Setelah keinginan beberapa user dianalisis, disimpulkan sebetulnya apa sebetulnya keperluan saat ini sehubungan dengan adanya volatility gitu ya, adanya uncertainty, complexity, dan ambiguity. Tentu dinamika tentang pengguna ini sangat luar biasa. Bagaimana kurikulum kita menjawab dinamika itu? Gitu. Selanjutnya kita dari dinamika itu, keinginan dari customer kita diskusikan, kita FGD kan, kita terjemahkan sebetulnya memerlukan apa. Setelah keperluannya apa, what the customer want-nya sudah terdefinisi, maka kita sajikan menunya. Kurikulum ini bukan hanya sebagai kumpulan mata kuliah, tetapi harus mengalir dari awal hingga akhir, bisa menghantarkan mahasiswa sesuai dengan keinginan pelanggan, tidak. Dari situlah maka kita sekarang memiliki kurikulum berbasis outcome. Jadi outcome based learning, outcome based education. Sebaiknya rencanakan agar benar-benar ada peningkatan dari yang eksis menjadi kurikulum baru yang didasarkan kepada keinginan para customer kita, user kita. Rencanakan kurikulum berbasis outcome. Ya, dari situlah maka diskusikan sehingga keluarlah keinginannya itu langsung disajikan dalam bentuk substansi. Substansi ini adanya di mata kuliah apa gitu. Jadi mungkin saja mata kuliahnya berbeda dengan apa yang sudah. Mungkin saja mata kuliahnya sama, tapi substansinya beda. Gitu. Nah, oleh karena itulah, kalaulah itu direncanakan dengan baik seperti itu, maka customer pasti memuaskan. Kita pun berkayung bersambut karena didasarkan kepada kebutuhan di lapangan, dan pasti akan menjadi word of mouth.
Jadi dari mulut ke mulut bahwa kurikulum ini benar-benar implemented di lapangan. Selanjutnya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berminat untuk meneruskan, meningkatkan kompetensi di bidang administrasi publik, kurikulum pasca sarjana Universitas Majalengka itu sudah benar-benar menjawab tuntutan zaman. Dan pasti kami, saya tahu bahwa alumni pasca sarjana UNMA tidak ada yang menganggur, dipastikan tidak ada yang menganggur. Dan untuk yang di Pemda Majalengka itu dari eselon 2, banyak eselon 2 yang merupakan alumni kita semua. Selamat menikmati administrasi publik dari UNMA. Selamat, terima kasih.